Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme 6 ya. Smartphone ini dijual di harga 3,4 jutaan, 3,5 juta kembalian 1000. Mengalami kenaikan 100.000 karena nilai kurs mata uang rupiah ke dolar ataupun dolar ke rupiah itu lagi mahal. Ya, dengan harga 3,4 jutaan, tidak sedikit juga yang mengatakan kalau smartphone ini kemahalan. Apakah benar demikian? Simak pembahasan dari saya, sekaligus sedikit saya memberikan pengalaman saya menggunakan smartphone ini. Realme 6 membawa desain dari plastik pada back cover dan framenya. Ya, memang sih terasa kurang premium ya dibandingkan material kaca seperti pada kompetitornya. Keuntungannya, di saat bermain game berat dalam waktu yang lama, tangan masih nyaman kok dari hangatnya smartphone. Mungkin itu yang menjadi alasan Realme memberikan material plastik pada smartphone ini. Hal yang beda dari desain Realme 6 dibanding pendahulunya di kelas yang sama, ya ada 3 kalau saya lihat. Yang pertama itu sudah menjadi kebiasaan Realme setiap mengeluarkan seri terbaru selalu memberikan desain back cover yang berbeda. Kali ini Realme 6 membawa desain yang disebut Comet Design. Jujur, saya suka. Yang kedua, tombol fingerprint pada Realme 6 sudah dipindahkan di sisi kanan bodi menyatu dengan tombol power. Peletakannya juga sudah pas, sehingga mudah dijangkau. Dan jujur, saya lebih suka penempatan fingerprint seperti ini daripada di belakang bodi. Yang ketiga, layar seluas 6,5 inch sudah tidak membawa model notch, melainkan ponsel yang menampung kamera selfie 16 megapiksel yang ditempatkan di bawah layar. Terkait kualitas layar, tidak ada yang saya keluhkan. Tampilannya terlihat tajam dengan resolusi Full HD+, dan warna yang ditampilkan tidak terlihat pucat walau hanya menggunakan panel IPS LCD. Untuk perlindungan layar, Realme 6 sudah mempercayakan Corning Gorilla Glass generasi ketiga, dan buat saya sih ini agak nanggung ya. Seharusnya bolehlah diberikan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Satu poin yang menjadi keunggulan layar Realme 6 yaitu menjadi smartphone termurah karena dengan membawa layar yang mendukung refresh rate 90Hz. Membuat setiap gerakan ataupun swipe di layar ini terlihat lebih halus dibandingkan refresh rate 60Hz. Ya, tapi siapa juga sih yang akan swipe layar seperti itu? Mungkin momen-momen tertentu saja ya, atau ini akan bermanfaat bagi kamu seorang yang serius di saat bermain game. Kalau kamu orangnya, boleh dong berbagi pengalaman dengan menulisnya di kolom komentar. Oh ya, perlu diingat juga ya, menggunakan refresh rate lebih tinggi mengakibatkan kapasitas baterai sebesar 4200 mAh yang dibawa pada Realme 6 akan lebih cepat habis. Tapi itu nggak jadi masalah kok. Nggak membuat saya sering charge smartphone ini juga. Dari pengalaman saya dengan bermain game PUBG 1 jam dan AOV 1,5 jam, SOC yang didapat tembus 5 jam loh. Buat saya sih ini masih tergolong bagus. Sebenarnya sih nggak menjadi suatu masalah ataupun hal yang dikhawatirkan yang kapasitas baterainya ini cepat habis bila menggunakan refresh rate 90Hz, dan ini akan terasa banget lagi-lagi buat kamu yang maniak banget dalam bermain game. Ya, itu dikarenakan Realme 6 ini membawa teknologi flash charge 30 watt, dan Realme 6 juga menjadi smartphone termurah dengan pengisian daya secepat itu. Dari pengalaman saya nih ya, membutuhkan waktu kisaran 1 jam hingga 1 jam 15 menit untuk mengisi kapasitas baterai hingga penuh. Mengenai software, Realme 6 sudah menggunakan tampilan antarmuka Realme UI yang berjalan pada Android 10. Saya suka Realme UI, tampilannya terlihat lebih fresh dengan bentuk icon terlihat tidak kaku, plus banyak fitur-fitur yang bisa saya manfaatkan sesuai kebutuhan dan selera. Mengenai performanya, Realme 6 mengandalkan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasinya 12 nanometer. CPU-nya octa-core dan GPU-nya Mali G76MC4. RAM yang tersedia 8GB dan 4GB seperti di video ini dengan internal storage-nya 128GB. Performa MediaTek Helio G90T tidak perlu saya ragukan, karena saya pernah merasakan kehebatan chipset ini melalui Redmi Note 8 Pro. Mulai dari buka aplikasi hingga main game berat seperti PUBG bisa dijalankan dengan lancar. Apalagi nih ya, hadirnya Game Space membantu untuk meningkatkan performa serta kenyamanan bermain game dari notifikasi yang masuk. Merekam game yang sedang dimainkan juga bisa loh. Di bagian kamera, Realme 6 sudah membawa 4 buah kamera belakang masing-masing beresolusi 64 megapiksel, lalu ada 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide dan masing-masing beresolusi 2 megapiksel sebagai lensa makro dan depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel.
Tampilan kamera hadir membawa mode yang terbilang lengkap, termasuk sudah ada mode night dan slow motion pada kamera depan. Perekaman video mentok di resolusi 4K untuk kamera belakang dan Full HD untuk kamera depan. Terkait Ultra Image Stabilization Max atau disingkat UIS Max, pada perekaman video sampai saat ini sih belum tersedia. Saya pernah baca di website Realme, fitur ini akan tersedia melalui sistem update, begitu juga aplikasi Solup. Untuk hasil fotonya ya buat saya pribadi sih ini udah tergolong bagus, walaupun saturasi warna sedikit dinaikkan dan detailnya juga terlihat. Nah, kalau kamu senang dengan saturasi warna yang tinggi, tinggal aktifkan juga yang namanya Chroma Boost. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera Realme 6 di resolusi Full HD ya. Nah, untuk perekaman video belakang ini bisa merekam di 60 frame per second, tapi pada resolusi Full HD saja. Mentoknya bisa merekam di resolusi 4K. Ini hasil perekaman dari kamera depannya ya, mentoknya di resolusi Full HD. Oh ya, tadi untuk kamera belakangnya itu sudah disematkan yang namanya EIS. Jadi bisa sedikit merekam guncangan ketika merekam video hanya menggunakan tangan kosong. Ya, maksudnya smartphone-nya dipegang dengan tangan saja seperti yang saya lakukan. Nah, untuk hasilnya bagaimana menurut kalian? Boleh dong untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Mengenai audio, Realme 6 hanya disematkan satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah. Kualitas suara termasuk bagus. Cuma kalau di set ke volume maksimal, suara yang keluar itu sedikit mengganggu di saat mendengarkan musik dengan beat yang cepat atau penuh dengan suara alat musik. Ya, lebih lengkapnya berikut contoh suara dari speaker Realme 6. Masuk kesimpulan, dari penjelasan saya di atas, menurut saya nih ya, harga jual Realme 6 ini tidak saya bilang ataupun tidak masuk kategori mahal, karena dengan harga segitu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda ya dalam membuka layar smartphone, yaitu fingerprintnya di samping. Ya jujur sekali lagi saya lebih suka fingerprint seperti ini daripada di belakang layar. Dan yang kedua itu akan mendapatkan refresh rate 90 Hz plus yang paling penting flash charge 30 watt. Ya,
Itu sih menurut saya ya. Hanya saja sih ya, kalau buat saya pribadi, poin kekurangan Realme 6 ini tidak adanya NFC. Fitur itu terkadang saya butuhkan. Tapi nih ya, kalau kamu ada yang bertanya bagusan mana nih, Realme 6 atau Redmi Note 8 Pro? Ya pertanyaannya sih bukan bagusan mana. Ya kalau saya sih lebih baik pilih yang mana ataupun beli yang mana. Ya kalau saya pribadi nih ya, saya lebih memilih ataupun membeli Redmi Note 8 Pro. Ya alasannya yang pertama itu harganya lebih murah dibandingkan Realme 6 yang RAM 4GB. Karena dengan harga Realme 6 RAM 4GB itu kamu sudah bisa mendapatkan Redmi Note 8 Pro RAM 6 dengan storage-nya 128GB. Lalu yang kedua, material yang digunakan pada Redmi Note 8 Pro itu lebih premium dengan bahan kaca depan belakang yang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Dan yang ketiga itu ada NFC. Lagi-lagi ingat, fitur itu terkadang saya butuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, walaupun Redmi Note 8 Pro itu masih menyematkan refresh rate 60Hz dan fast chargingnya 18 watt, buat saya sih itu sudah cukup. Ya, ingat, itu menurut saya. Oke, itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jika kamu punya kritik, saran, atau pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Ingat, jangan lupa subscribe, lalu aktifkan bel notifikasinya. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.